Beberapa waktu yang lalu, Kang Deddy Mulyadi, KDM, mengeluarkan peraturan yang melarang sekolah-sekolah di lingkungan Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan studi tour. Tentu pelarangan ini akan berakibat kepada kehidupan sektor pariwisata. Misalnya perusahaan organda, penginapan, restoran, tour guide, event organizer, dan lain-lain yang terkait. Ini menimbulkan pro dan kontra, tidak kurang dari Wakil Menteri Pariwisata Niluh mengadakan pendekatan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mengapa KDM melarang studi tour? Dan bagaimana dampak dari pelarangan ini? Dan apakah anak-anak perlu untuk wisata? Ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo Sobat SB, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SB untuk meraih sukses dan bahagia. Alasan kenapa KDM melarang studi tour? Yang pertama itu finansial, karena selama ini studi tour dianggap membebani keuangan orang tua. Yang kedua, adanya beberapa peristiwa kecelakaan di mana ini harus dievaluasi terlebih dahulu. Pastinya ini cukup berdampak pada sektor pariwisata karena di wilayah Provinsi Jawa Barat itu ada 6.000 sekolah baik SMP maupun SMA sederajat. Usaha yang terdampak pastinya seperti perusahaan organda yang menyewakan kendaraan, penginapan, restoran, tour guide, ataupun event organizer, dan beberapa usaha yang terkait lainnya. Untuk itu, saya menghimbau kepada perusahaan organda untuk benar-benar merawat armadanya demi keselamatan anak-anak kita. Pastinya kita berharap suatu saat nanti ekonomi membaik sehingga finansial tidak menjadi masalah dan tersedia kendaraan yang sehat, yang terawat, yang nyaman, yang aman, sehingga keselamatan peserta studi tour terjamin. Meskipun KDM melarang kegiatan studi tour, bukan berarti anak-anak tidak diperbolehkan untuk berwisata. Nah, apa manfaat anak berwisata? Yang pertama itu menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, menyegarkan pikiran. Yang ketiga, mempererat hubungan di dalam keluarga. Ini pendapat para ahli tentang pentingnya wisata untuk anak-anak. Yang pertama, pendapat dari Profesor Dr. Howard Gardner, seorang psikolog pendidikan terkemuka, menyatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan kinestetik dan kecerdasan naturalis. Dalam konteks wisata edukatif, anak-anak dapat mengasah kecerdasan kinestetik mereka melalui aktivitas fisik seperti mendaki, bermain di alam terbuka, atau berinteraksi langsung dengan objek-objek pendidikan seperti museum. Wisata edukatif yang melibatkan berbagai indera dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang lebih holistik. Yang kedua, dari Dr. Maria Montessori, menurut pandangan Montessori, wisata dapat menjadi bagian integral dari proses belajar karena memungkinkan anak-anak untuk mempelajari konsep-konsep dengan cara yang menyenangkan dan bermakna yang lebih mendalam daripada pembelajaran teoritis saja. Yang ketiga, Dr. Edward O. Wilson menyatakan bahwa mengenalkan anak-anak pada alam melalui wisata edukatif tidak hanya bermanfaat untuk pengetahuan mereka tentang biodiversitas, tetapi juga untuk membentuk pemahaman dan perasaan positif terhadap lingkungan. Anak-anak dapat diajak ke taman nasional, hutan, atau area konservasi. Nah, yang keempat, dari Dr. Richard Louv yang menyatakan bahwa anak-anak yang kurang berinteraksi dengan alam dapat mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental. Wisata edukatif yang melibatkan kegiatan di alam terbuka membantu anak-anak untuk mengatasi hal ini, meningkatkan kesehatan mereka, serta mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Pengalaman di luar ruang memberi anak kesempatan untuk terhubung dengan dunia alami dan memperkaya pengetahuan mereka tentang ekosistem. Kemanakah anak-anak kita ajak wisata? Agar bermanfaat,
pastinya destinasi tersebut akan kita sesuaikan dengan umur. Umur 2-9 tahun, anak-anak bisa kita ajak wisata indoors, misalnya ke mall, bermain permainan yang ada di mall. Kemudian kalau outdoors bisa kita ajak ke lapangan terbuka, taman kota, kebun binatang, atau taman safari. Umur 9-12 tahun, anak-anak bisa kita perkenalkan pada kebun teh, kebun kopi, ataupun buah-buahan. Dan bisa kita ajak ke peternakan seperti peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan ayam. Bisa juga kita ajak ke museum. Pada saat liburan, anak-anak bisa diajak ke tempat yang seperti ini. Ada pegunungan, bisa melihat sawah. Intinya anak-anak akan merasa segar kembali apabila nanti kembali ke sekolah. Wisata candi juga dapat dilakukan untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 SD sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari pada waktu itu. Bagaimana dengan wisata ke luar negeri? Untuk anak yang berumur lebih dari 12 tahun, bagi orang tua yang memiliki dana, anak tersebut mulai bisa diajak wisata ke luar negeri. Bisa dimulai ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Selanjutnya dapat ke destinasi lainnya seperti Cina, Jepang, negara-negara Eropa, atau negara lainnya. Jika baru pertama kali mengikuti wisata ke luar negeri, sebaiknya ikut wisata yang diadakan oleh biro perjalanan, karena akan lebih efektif. Banyak objek wisata yang dapat dikunjungi meskipun dalam waktu yang singkat. Untuk kedua kalinya, kita dapat melakukan wisata itu sendiri. Anak-anak yang diajak mengikuti wisata ke luar negeri sebaiknya sudah berumur 12 tahun. Membawa anak yang masih terlalu kecil, selain akan melelahkan anak tersebut, anak belum dapat menikmati wisata tersebut dan belum ada manfaatnya. Bagaimana dengan persiapan wisata? Untuk wisata dalam negeri dan kita akan menginap, sebaiknya kita melakukan reservasi hotel terlebih dahulu. Untuk pakaian akan kita sesuaikan dengan destinasinya. Untuk wisata ke luar negeri, biasanya agen perjalanan akan memberikan daftar perlengkapan yang harus dibawa. Yang paling penting di sini adalah menjaga kesehatan. Pastikan bahwa pada hari keberangkatan kita sehat. Apabila pada hari H keberangkatan kita sakit dan tidak bisa berangkat, maka biaya yang sudah kita keluarkan tidak dapat ditarik kembali. Destinasi wisata ini pastinya akan kita sesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Nah, inilah tadi tips berdasarkan pengalaman saya mengajak anak-anak berwisata di dalam negeri maupun di luar negeri. Apabila Sobat SP mempunyai pengalaman dan tips lainnya, silahkan berkomentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sukses bahagia berbagi cerita, sukses bahagia bersama keluarga, sukses bahagia di sini tempatnya.